Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajahah untuk melaksanakan amanah Allah Rasulul Amri, yaitu talim riyasah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami diamati untuk menyampaikan sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar tidak kemana-mana, kami mengambil kitab Sirah Nabawiyah yang pertama kali disusun oleh tabi'in, ya. Jadi kitab Sirah Nabawiyah ini disusun oleh Ibnu Ishaq, kemudian sarah dan tahqiqnya disampaikan oleh Ibnu Hisham. Judul lengkapnya adalah Sirah Nabawiyah, sejarah lengkap kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kitab ini itu diterbitkan oleh Afkar Media pada 22 April 2015. Seperti kita ketahui, kitab-kitab zaman dahulu sangat tebal. Ini jumlah halamannya sekitar 757, ya. Ditambah dengan pendahuluan 32 halaman. Jadi hampir 800 lah kurang lebih halamannya. Baiklah para iwan sekalian, kami agar tidak menyimpang, langsung aja mengenai pengantar penerbit buku ini, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa, pemilik arasy yang mulia, Tuhan yang telah membentangkan mata rantai kenabian dari Adam hingga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat senantiasa tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penebar rahmat bagi seluruh jagat raya. Amma ba'd. Waalaikumsalam. Membaca sirah Nabi Muhammad SAW bagaikan menelusuri tapak-tapak kehidupan sang Rasul secara detail dan rinci. Membaca sirah Nabi laksana mengurai perjalanan hidup sang Nabi yang penuh warna. Perjalanan hidup yang kaya nuansa. Perjalanan hidup yang penuh cita rasa. Sirah Nabi Muhammad merekam seluruh mata rantai perjalanan beliau dari kecil, remaja, dewasa, pernikahan, menjadi nabi, perjuangannya yang heroik, dan tantangan-tantangan besar yang dilaluinya hingga wafatnya. Dalam perjalanan sejarah kita dapatkan beragam pelajaran sangat penting yang patut kita jadikan suri tauladan dalam rekam jejak perjalanan kita. Kekayaan rohaninya yang melimpah patut kita jadikan sebagai sumber abadi yang harus kita reguk untuk ufuk pemikirannya yang luas, patut kita jadikan inspirasi sepanjang masa.
Akhlaknya yang tanpa cela layak kita ikuti selama hayat kita. Dalam sirahnya akan tampak pada kita semua perilaku indahnya, akhlak dan moralnya, dan pengaruhnya yang demikian besar dalam melahirkan generasi-generasi tangguh, melewati tangan dinginnya yang senantiasa mengelus lembut para pengikutnya. Dalam sirahnya kita diajarkan cinta pada sesama, peduli pada tetangga, kasih pada kawan dan lawan. Strategi menaklukkan hati manusia. Di samping itu juga kita diajarkan untuk bermental baja dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Teguh dalam berdakwah, tak rapuh dalam berjuang. Dalam sirahnya kita akan dapatkan cinta tulusnya untuk para sahabatnya dan cinta mereka untuk nabinya. Cinta tanpa pamrih yang lahir dari hati yang suci. Namun pada saat yang sama kita juga akan disadarkan bahwa musuh-musuh umat ini tidak akan henti-hentinya untuk menghadang kebenaran Islam kapanpun dan dimanapun. Dan Rasulullah telah memberikan tips-tipsnya bagaimana kita terus memancangkan panji kebenaran dalam kondisi dan situasi apapun. Dalam sirahnya kita akan dapatkan makar konspirasi musuh-musuh Islam yang mereka lakukan dengan rapi dan sistematis. Sirah Nabawiyah atau yang lebih dikenal dengan Sirah Ibnu Ishaq yang disarah oleh Ibnu Hisham yang kini ada di depan Anda adalah buku paling representatif yang membahas tentang perjalanan hidup Nabi Agung. Ini adalah buku sirah yang paling lengkap dan menjadi sumber utama penulisan buku-buku sirah setelahnya. Tak ada satu buku sirah manapun yang ditulis setelah itu kecuali dia pasti merujuk pada sirah Ibnu Hisham ini. Semua sejarawan Islam telah berhutang intelektual kepada Ibnu Hisham, penulis buku sirah ini. Banyak kesulitan yang kami hadapi dalam menerjemahkan buku ini, terutama tatkala menerjemahkan syair-syair klasik yang rumit, membosankan dan menyemukan. Alhamdulillah, kami terbantu dengan buku terjemahan sirah Rasulnya A. Gwilaumi yang dia beri judul The Life of Muhammad. Buku terjemahan sirah Ibnu Ishaq yang pada akhir buku ada catatan khusus untuk sirah Ibnu Hisham, dan yang ikut menjadi catatan penting di sini adalah beberapa syair dan penggalan peristiwa dan kejadian yang tidak mengganggu inti alur perjalanan hidup Rasulullah yang sengaja kami hilangkan demi menghindari pengulangan dan rasa bosan dalam mencerna pesan atau berita yang disampaikan oleh Ibnu Ishaq maupun Ibnu Hisham. Terjemahan sirah Ibnu Hisham ini menjadi lebih apik karena adanya tahqiq dan tahrij hadis yang ada di dalamnya, satu hal yang tidak dilakukan pada beberapa terjemahan sirah yang ada sebelumnya. Kritik, masukan, dan koreksi kami harapkan demi kebaikan dan perbaikan buku ini di masa datang. Semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia rahmatnya bagi kita semua, menjadikan kita mampu mengikuti tauladan nabinya. Wassalam. Itu adalah kata pengantar penerbit. Kita masuk ke bab berikutnya, revolusi sirah nabawiyah. Ini baru tulisan Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya. Amma ba'd. Ini adalah kitab sirah atau sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditakhrij atau ditahqiq oleh Imam Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham Al-Ma'arif, disingkat Ibnu Hisham, dan kitab syarah dan kitab sirah karya Muhammad bin Ishaq Al-Mutalibi atau Ibnu Ishaq, yang merupakan kitab sejarah tertua dan terlengkap serta menjadi kitab
atau kitab sejarah yang terbaik. Al-Maghazi wa Asy-Syair, artinya peperangan dan sejarah. Kedua kata ini apabila disebutkan, maka yang dimaksud dari keduanya menurut para sejarawan muslimin adalah halaman pertama dari sejarah umat atau bangsa Arab, yaitu halaman jihad dalam menegakkan agama Islam dan berkumpulnya bangsa Arab di bawah bendera kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta sejarah atau peristiwa hadis yang menceritakan tentang pertumbuhan dan perkembangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebutkan nenek moyangnya, serta menyebutkan segala hal atau kejadian dan peristiwa yang bersangkutan dan pernah dialami oleh beliau, dan tidak lupa menyebutkan sejarah para sahabatnya yang setia menemaninya menegakkan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah orang-orang yang mendukung Rasulullah dan berbondong-bondong membawa dan menjunjung risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Awal mula munculnya risalah Nabi Muhammad SAW merupakan sejarah yang paling besar dan penting, khususnya bagi bangsa Arab dan umumnya bagi seluruh umat manusia. Karena sesungguhnya kehidupan bangsa Arab ketika adanya Rasulullah SAW merupakan bangsa yang sangat mulia, karena mereka rela berkorban dan berjuang bagi Rasulullah dan agama serta risalah yang dibawanya. Maka tidak ada seorang pun yang berkumpul atau berpisah kecuali menurut perintahnya, dan tidaklah mereka semua itu mendapatkan ajaran agama kecuali hanya darinya. Dan tidak pula ada satu tentara atau penulis mereka kecuali hanya melakukan hal tersebut untuknya. Hingga para raja yang merupakan musuhnya ikut bergabung bersama mereka di dalam agama Islam dan mengeluarkan mereka semua dari kebodohan dan kejahiliahan, dari kesesatan yang membutakan mata mereka. Bangsa Arab yang dahulu diingkari keberadaannya oleh bangsa-bangsa dan umat lain, serta selalu dirampas hak-haknya oleh orang lain, mulai menampakkan kemunculan dan kegemilangannya ke segala penjuru kehidupan dan dunia untuk menyampaikan risalah agama mereka dalam hal memberikan petunjuk dan hidayah kepada manusia, kemudian menegakkan kebenaran dan keadilan di kalangan manusia, menjunjung tinggi persamaan derajat dengan menolong dalam kebenaran, menjunjung tinggi persamaan derajat dengan setinggi-tingginya, menanamkan sifat kepahlawanan, mengutamakan kepentingan orang lain, menolong dalam kebenaran, menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, serta berpegang teguh pada akhlak mulia dan etika yang mulia. Inilah hal-hal yang terkandung di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW dan barisan atau kawanan terdepan dari para sahabatnya yang mengikuti beliau dalam petunjuk dan kebenaran. Mereka juga yang berlomba-lomba untuk mengkodifikasikan hal tersebut ke dalam lembaran-lembaran berharga yang akan mengekalkan usaha mereka dan tak akan lekang oleh waktu. Beberapa masa sepeninggal Rasulullah SAW dan para sahabatnya, muncul banyak sekali hasutan, perselisihan, dan pertikaian di dalam diri manusia, dan sedikit sekali kepekaan mereka untuk menolong sesama dalam kebaikan. Maka terpecah belahlah umat menjadi beberapa golongan dan kelompok, dan mereka tersebar di berbagai penjuru dunia. Maka di balik sejarah, mereka memiliki sejarah masing-masing, dan sejarah inilah yang membuat umat manusia terpisah-pisah menjadi beberapa negara bangsa, dan masing-masing dari bangsa mereka pun memiliki sejarah dan perjalanan hidup yang berbeda-beda pula dalam memulai kehidupan baru. Kemudian bangsa yang satu akan berhubungan dengan bangsa yang lain. Sejarah menurut bangsa Arab. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW, bangsa Arab sejatinya belum memiliki materi sejarah yang sebenarnya, kecuali hanya saling mewarisi cerita-cerita yang berkembang di antara mereka. Seperti berita tentang penduduk jahiliyah yang pertama, yaitu tentang kabar berita nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan berbagai cerita yang terjadi dan ada pada saat nenek moyang mereka masih hidup dahulu kala. Kisah-kisah yang mengandung kepahlawanan, kemuliaan, dan kesetiaan. Begitu juga kisah dan cerita tentang Baitullah
air Zam-Zam, serta tentang kaum Jurhum dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Selanjutnya cerita tentang rumah-rumah yang diserahkan kepada Quraisy dan ditempati secara bergantian. Peristiwa yang terjadi di Bendungan Ma'arib. Lalu peristiwa berikutnya adalah perpecahan yang terjadi di dalam negeri, hingga pada akhirnya Al-Quran menjadi pengganti dari Alkitab. Lisan menempati tempat pena. Manusia saling menasihati dengan hal tersebut. Mereka pun sangat menjaga hal itu, kemudian melaksanakannya dengan baik. Setelah itu semua muncullah sumber yang baru dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan dimulainya dakwah olehnya, yaitu dengan melalui hadis-hadis yang disampaikan pada para sahabat, lalu dilanjutkan oleh sahabat kepada tabi'in seputar kelahiran Nabi Muhammad SAW dan kehidupannya, menyinggung tentang jihad atau perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan dan memenuhi catatan kisah perjuangan Rasulullah SAW berperang melawan kaum musyrikin dan orang-orang yang berada di luar agama Islam, serta mendakwakan ketauhidan dan pengaruh di dalamnya yang menjadi akibat penyampaian dari lisan ke lisan dan peperangan atau pertumpahan darah. Ini semua merupakan materi bagi sejarah sebagai hal pertama, dan kedua sebagai kisah perjalanan atau sirah. Saat itu semua hal ini belum dikodifikasikan atau disusun ya ke dalam kitab sejarah bangsa Arab dan atau sirah atau kisah perjalanan hingga berakhirnya masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Bahkan pada masa ini tidak ada sesuatu yang sudah terkodifikasikan selain Al-Quran dan beberapa kitab landasan dasar tentang ilmu nahwu atau tata bahasa Arab. Pada masa sekarang ini kita akan mendapatkan banyak sekali kaum muslimin yang sangat menjaga dan berlomba-lomba dalam menghafal Al-Quran sampai mencatatnya baik pada masa kehidupan Nabi SAW dan setelah kewafatannya. Sebagaimana juga mereka sangat resah dengan tersebarnya bahasa ajam dan sangat sangat bersemangat untuk membuat atau membukukan atau mengkodifikasikan ilmu nahwu. Hal itu terjadi karena telah bercampurnya bangsa Arab dengan bangsa yang lainnya ketika Islam telah tersebar luas dan berkembang dengan sangat pesat. Udah berapa menit? 4 menit lagi. Ya. Awal pembuatan kitab sirah atau biografi atau riwayat hidup. Ini bab ini aja dulu ya. Dikit lagi. Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, ia mempunyai keinginan yang kuat untuk membukukan sejarah ke dalam sebuah buku. Saat itulah ia mulai merealisasikan keinginannya tersebut. Ia kemudian mengundang seorang yang bernama Ubaid bin Syariah al-Jurhumi yang berasal dari San'a. Ia menuliskan baginya sebuah kitab atau kitab tentang raja-raja dan berita-berita tentang orang-orang atau umat-umat terdahulu. Barulah setelah itu kami mendapati beberapa ulama dan insan cendekia lainnya yang konsen di bidang ilmu sejarah dari segi khusus, bukan umum, yaitu menulis tentang perjalanan dan biografi Rasulullah SAW. Mereka dengan berharap agar dalam penulisan sejarah Rasulullah tersebut akan mendapatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan beliau. Lalu mereka akan mengaplikasikan hal-hal yang didapat dari Rasulullah SAW tersebut di dalam diri mereka, karena mereka gemar untuk mengikuti jejaknya, karena dahulu mereka dilarang untuk membukukan hadis-hadis beliau dan mengkodifikasikan hadis-hadis beliau. Baru dibolehkan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Hal ini terjadi atas dasar kekhawatiran dan tercampurnya teks Al-Quran dengan hadis. Oleh sebab itu maka banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong menjadi muhadis, seorang yang ahli dalam bidang hadis. Kemudian mereka menulis kitab tentang biografi dan kisah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami akan menyebutkan beberapa orang, diantaranya
Urwah bin Zubair bin Awam yang merupakan seorang faqih, ahli fikih dan muhadis yang mengokohkan keturunan dari pihak ayahnya Zubair dan ibunya yang bernama Asma binti Abu Bakar, yang banyak pula meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada awal kelahiran dan kedatangan agama Islam. Dan hal yang patut Anda ketahui adalah bahwa Ibnu Ishaq, Al-Waqidi dan At-Tabari merupakan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis darinya, khususnya hadis-hadis yang berkenaan dengan hijrah ke Habasah, hijrah ke Madinah, dan perang Badar. Tentang hari kematian Urwah, ada yang menyebutkan bahwa ia mengembuskan nafas terakhirnya diperkirakan tahun 92 Hijriah. Kemudian sepeninggalnya muncullah Utsman bin Affan Al-Madani yang meninggal dunia pada tahun 105 Hijriah. Dia menulis sebuah kitab tentang sirah dan mengumpulkan beberapa hadis tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Lalu lahirlah setelahnya Wahab bin Munabbih Al-Yumna yang meninggal dunia pada tahun 110 Hijriah. Dan di salah satu kota Heidelberg di Jerman terdapat sebuah kitab miliknya yang memuat tentang Al-Maghazi atau peperangan. Beberapa ulama selain mereka pun ada, diantaranya yang meninggal dunia pada seperempat pertama abad kedua seperti Syarabil bin Sa'ad yang meninggal dunia pada tahun 123 Hijriah. Lalu Ibnu Syihab Az-Zuhri yang meninggal dunia pada tahun 124 Hijriah. Dan Asim bin Umar bin Qatadah yang meninggal dunia pada tahun 120 Hijriah. Dan ada pula beberapa orang ulama lainnya di bawah mereka beberapa tahun seperti Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm yang meninggal dunia pada tahun 135 Hijriah. Mereka itu adalah keempat ulama yang berkecimpung dan konsen dengan berita-berita tentang peperangan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Dan di antara mereka pula ada yang diperkirakan hidup hingga pertengahan abad kedua, bahkan mungkin sedikit lebih dari itu, seperti Musa bin Uqbah yang meninggal dunia pada tahun 141 Hijriah. Kemudian Muammar bin Rashid yang meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah. Lalu guru besar dalam bidang sirah yaitu Muhammad bin Ishaq yang meninggal dunia pada tahun 152 Hijriah. Sepeninggal mereka semua itu, lahir dan muncullah beberapa ulama lain seperti Ziyad Al-Bukai yang meninggal dunia pada tahun 183 Hijriah, Al-Waqidi yang merupakan pemilik kitab Al-Maghazi yang meninggal dunia pada tahun 207 Hijriah, serta Muhammad bin Sa'ad yang punya kitab Tabaqat Al-Kubra dan meninggal dunia pada tahun 230 Hijriah. Dan sebelum meninggalnya Ibnu Sa'ad, Anda harus mengetahui dan kembali pada kisah Ibnu Hisham pada tahun 218 Hijriah. Dan dia adalah seorang yang menyelesaikan biografi Ibnu Ishaq lalu menyebarkannya kepada masyarakat luas. Jadi itu beberapa keterangan tentang Sirah Nabawiyah, pendahuluannya, kemudian sejarahnya, kenapa sirah itu dibuat ya. Ternyata tidak langsung gitu ya. Jadi sirah itu dibuat awal-awalnya dari zaman Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Kemudian digiatkan kembali pada zaman Umar bin Abdul Aziz sampai sekarang ya. Nah, itu adalah merupakan salah satu sumber keilmuan tentang Sirah Nabawiyah bagi kita semua. Semoga pahala mereka yang menyusun kitab sirah dan masih bisa kita temui tulisan-tulisan mereka saat ini ya, sekitar 1000 tahun yang lalu itu ya. Itu merupakan pahala buat mereka dan ilmu buat kita ya. Karena kalau kita nulis seperti ini nih berat, kalau punya ilmu banyak ya, informasi banyak, bahkan mengetahui tahun-tahun meninggalnya aja itu sangat sulit buat kita kalau nggak dihafal. Alhamdulillah itu sedikit pendahuluan tentang Sirah Nabawiyah yang diambil dari Ibnu Ishaq, kemudian disarah dan ditahqiq oleh Ibnu Hisham. Artinya diperbanyak atau disadur ya oleh Ibnu Hisham, dan sampai sekarang masih ada kitabnya. Alhamdulillah bisa kita pelajari. Demikian kultum
yang mengambil sejarah Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat buat kami dan buat Iwan semua. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.